Kalau kamu benci, kamu yang sengsara. Halo, kembali lagi bersama saya Hilman. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Amin. Oke, hari ini saya akan membahas betapa bahayanya bila kalian itu mempunyai sifat atau mempunyai rasa benci kepada seseorang ataupun siapapun yang mungkin pernah menyakiti kalian atau pernah melukai kalian. Setiap orang pasti pernah mengalami atau merasakan apa yang namanya benci gitu, baik itu pada teman atau siapapun yang mungkin pernah menyakiti hatinya gitu ya. Namun sebenarnya tanpa kita sadari, bila kita mempunyai sifat atau rasa benci pada siapapun gitu ya, banyak sekali hal-hal negatif yang berdampak pada diri kita. Ya walaupun saya ngerti gitu, kalian pasti kalau udah disakitin orang atau siapapun gitu ya, kalau udah benci susah gitu, pasti benci banget gitu ya. Namun kalian perlu tahu bahwa kalau kalian mempunyai sifat benci terhadap orang lain ataupun menyimpan dendam yang mendalam gitu ya, banyak sekali hal-hal negatif yang berdampak pada hidup kalian. Apa hal-hal negatif itu? Percaya atau tidak, salah satu dampak negatifnya itu berpengaruh kepada rezeki kalian. Rezeki itu bukan hanya sekedar materi ya. Kesehatan bisa termasuk rezeki, kemudahan dalam hidup bisa termasuk rezeki, kemudahan dalam berelasi termasuk rezeki. Banyaklah macam-macam, bukan hanya sekedar materi ya. Contoh, kalian ini melamar ke salah satu perusahaan untuk bekerja di perusahaan tersebut ya, yang harusnya kalian tuh masuk keterima di perusahaan itu, tapi alhasil lamaran kalian ditolak sama perusahaan itu. Nah ini tuh termasuk apa yang namanya terhalangnya pintu rezeki kalian gitu, yang harusnya kalian masuk tapi malah enggak. Ini tuh pasti ada penyebabnya. Mungkin beberapa orang berkata, oh itu mah emang sudah takdirnya. Memang hidup kita itu sudah ada garisan takdirnya gitu ya. Cuman gitu alangkah baiknya kita tuh jangan selalu menyalahkan takdir, tapi alangkah baiknya kita tuh introspeksi diri. Kita punya dosa apa sih? Terus ada masalah apa sih di hidup kita gitu ya? Kok kayaknya tuh sulit gitu, sedangkan orang lain bisa mudah aja gitu. Selain karena takdir atau faktor keberuntungan, mungkin ada beberapa amal-amalan atau kebaikan orang lain itu yang kita tidak ketahui gitu, sehingga kenapa kehidupan orang itu kayak dipermudah gitu, kayak mulus aja gitu jalannya, gak dipersulit. Nah sifat kebencian atau rasa benci terhadap orang lain itu termasuk salah satu penyebab terhalangnya rezeki yang harusnya masuk pada hidup kalian teman-teman. Percaya atau tidak, itu saya kembalikan kepada kalian gitu ya. Kalau kalian nggak percaya, silakan aja kalian jadi pembenci semua hidup kalian. Coba rasain hidup kalian kayak gimana. Hal-hal negatif lainnya yaitu kalian sulit untuk bertemu dengan orang-orang yang positif teman-teman. Kayaknya tuh lingkungan kalian dipenuhi oleh orang-orang yang negatif. Karena apa? Karena tanpa kalian sadari, kalau kalian banyak menyimpan rasa dendam atau rasa benci terhadap orang lain gitu ya, dalam diri kalian tuh terlalu banyak energi negatif, sehingga energi negatif itu menarik orang-orang negatif di sekitar kita gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena energi itu bisa dirasakan meskipun tidak terlihat teman-teman. Ibaratkan angin, bila angin kencang kan terasa hembusannya gitu, tapi kita kan nggak bisa ngeliat anginnya gitu. Sama kayak energi itu sebenarnya bisa dirasain meskipun kita tidak bisa melihatnya. Mungkin kalian pernah melihat orang yang terlihat grogi. Nah itu salah satu contohnya. Karena orang itu energinya grogi, maka menimbulkan aura yang grogi teman-teman. Beda kalau kalian lihat orang yang pede gitu ya, orangnya tuh pengen tuh percaya diri karena energinya positif, sehingga mengeluarkan energi yang positif teman-teman. Kalau kita itu terlalu banyak dendam atau benci terhadap orang lain tanpa kita sadari, terlalu banyak energi negatif yang terdapat dalam diri kita, sehingga orang-orang yang energinya positif itu melihat kita sebagai orang yang menyebalkan gitu. Kalau orang yang pada dirinya terdapat banyak energi negatif, tanpa kita sadari, gerak-geriknya atau kelakuannya itu menyebalkan. Mungkin pada diri orang tersebut tidak ada niat untuk menjadi orang yang menyebalkan, namun aura yang terlihat, terus energi yang terasa oleh orang sekitar tuh, ini orang kayaknya nyebelin nih, gak asik nih orang. Pasti kalian pernah melihat orang seperti itu gitu, yang bawaannya tuh kelihatannya gak asik gitu. Nah kalau dalam diri kalian terlalu banyak energi negatif, tanpa kalian sadari, lingkungan kalian itu sebenarnya energinya negatif juga. Mungkin tidak semua, namun kebanyakan atau mayoritas orang-orang di sekitar kalian, bila kalian mempunyai energi yang negatif, sama-sama negatif juga teman-teman, karena ya sefrekuensi gitu, negatif dengan yang negatif, positif dengan yang positif. Maka tanpa disadari,
kalau pada diri kalian terlalu banyak energi negatif, hidup kalian tuh kayaknya tuh penuh konflik gitu, nggak pernah damai gitu, ada aja konflik, ada aja orang yang bikin kesel, ada aja orang yang cari-cari masalah gitu ya. Nah itu salah satu penyebab kalau kalian terlalu banyak menyimpan rasa benci atau rasa dendam terhadap seseorang gitu. Kemudian hal-hal negatif lainnya yaitu bila kalian terlalu banyak menyimpan rasa benci dan dendam terhadap orang lain, sehingga energi kalian terlalu banyak energi yang negatif, tanpa disadari, kebencian itu bisa menjadi penyebab datangnya sumber penyakit, teman-teman. Karena kalau kita terlalu membenci seseorang, sehingga menyebabkan dendam yang mendalam, kita tuh kepikiran terus, sehingga tanpa kita sadari, itu bisa mengundang sumber penyakit, teman-teman. Mungkin salah satunya stroke, darah tinggi, serangan jantung, ataupun penyakit-penyakit yang amit-amit kita nggak mau sampai mengalaminya gitu kan. Jangan sampai kita jadi sakit karena kita terlalu memikirkan orang yang telah melukai kita atau membuat kita menjadi benci kepada orang tersebut. Yang jelas pasti orang itu orang yang nggak penting untuk hidup kalian. Nah, bagaimana caranya supaya kita tuh tidak mudah atau tidak gampang benci atau dendam pada orang lain? Saya ada beberapa tips dan trik yang mungkin kalian bisa coba. Tips yang pertama, kalau kalian punya masalah dengan teman atau dengan siapapun gitu, segeralah bereskan secepatnya, teman-teman. Jangan ditunda-tunda sehingga menjadi kebencian yang memanjang, teman-teman. Jadi kalau kalian ada masalah gitu, segera temui orangnya, ajak ngobrol baik-baik. Yuk, gimana caranya membereskan masalah ini gitu. Kalian bilang, saya nggak mau sampai punya rasa benci berkepanjangan. Saya ingin damai dengan siapapun. Nah, setelah kalian bertemu dengan orang yang membuat kalian benci pada orang tersebut, setelah diobrolkan, kemudian masalahnya beres, perjabatlah tangan, maaf-maafanlah satu sama lain, sehingga tidak ada lagi rasa benci yang tersisa pada diri kalian. Tips yang kedua, bagaimana kalau orang yang diajak bertemu itu tidak mau untuk bertemu, teman-teman? Dia nggak mau untuk diajak musyawarah, dia tidak mau untuk diajak berdamai. Ya udah, jalan satu-satunya kalian harus bisa memaafkan, teman-teman. Memang susah gitu ya, namun lebih baik susah sekarang daripada kalian benci berkepanjangan sehingga menyebabkan hal-hal negatif yang terus berdatangan pada hidup kalian, teman-teman. Caranya gimana? Tanamkan dalam diri kalian atau bayangkan dalam diri kalian, kalian bertemu dengan orang tersebut dan berjabat tangan, saling memaafkan, sehingga tiada lagi rasa benci dalam diri kalian. Kalau kalian sudah mampu memaafkan dengan tulus, meskipun orang tersebut tidak mau diajak ketemu, ya sudah, kalian nggak rugi. Bahkan orang tersebut yang akan rugi bila masih menyimpan dendam pada kalian. Tips yang ketiga, seringlah berintrospeksi diri, teman-teman. Bila rasanya ada yang beda dengan sikap teman-teman kita di sekitar gitu, coba tanyakan, ada salah apa gitu pada diri saya. Barangkali teman kalian itu berubah sikap karena ada kesalahan dalam diri kalian, dan mungkin teman kalian itu tidak mampu untuk mengungkapkannya. Maka alangkah baiknya kalian inisiatif sendiri aja gitu. Kalian tanya, bro, ada salah apa sih gua gitu, kok rasanya lo beda gitu. Coba aja tanya. Dan bila ternyata benar teman kalian itu berubah sikap karena ada kesalahan pada diri kalian, segeralah minta maaf pada saat detik itu juga, teman-teman. Supaya apa? Supaya tidak menyebabkan apa yang saya tadi bilang, benci yang berkepanjangan atau dendam yang berkepanjangan, sehingga dapat merugikan seperti hal-hal yang saya sebutkan tadi. Dan tentunya mulailah dari diri sendiri untuk bersikap yang lebih baik pada siapapun itu. Ya mungkin manusia itu tiada yang sempurna, namun kita harus mampu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk diri sendiri terutama ya. Kemudian kita harus bisa memberi yang terbaik dalam bersikap pada siapapun, teman-teman. Dan kalian perlu sadari, apa yang ada di luar sana adalah cerminan dari diri kita sendiri. Jadi kita tidak bisa merubah orang lain, tapi kita harus merubah diri kita sendiri. Analoginya, kalau kalian lihat kaca, terutama laki-laki punya kumis yang tebal dan tidak rapi gitu ya, bagaimana cara membersihkan kumis itu? Apa harus dicukur kacanya? Enggak kan? Tapi yang harus dicukur ya kumis kita sendiri. Begitupun kehidupan. Bila kita ingin realita hidup yang baik, maka awalilah dengan merubah hidup menjadi pribadi yang lebih baik, teman-teman. Oke teman-teman, segitu dulu bahasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat untuk kalian semua ya. Dan saya tekankan di sini bahwa bahasan yang saya sampaikan itu tiada niat untuk menggurui kalian. Namun saya ingin berbagi apa yang saya tahu supaya kita semua mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik tentunya, teman-teman. Oke, terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah support.
ambil hal-hal positif dalam video saya, buanglah hal-hal yang bagi kalian kurang baik atau hal yang negatif teman-teman. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.